SKD 2022 sudah dimulai. Buat kalian pejuang STAN, STMKG dan teman-temannya yang belum tes terutama, yuk belajar lagi biar lebih mantep persiapannya, biar kalian bisa ngerjain semua soal SKD. Dah, siap semuanya untuk mulai? Siapin alat tulisnya dan kita mulai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Rifat Alfaiz. Senang banget hari ini bisa nyapa kalian lagi. Semoga kalian terus semangat untuk mempersiapkan SKD tahun 2022. Dan semoga teman-teman yang udah tes, kalian semuanya dapat nilai terbaik. Dan dengan nilai itu bisa lulus dan diterima di sekolah kedinasan yang kalian pilih. Amin. Oke, udah gak sabar, kita akan bahas soal TWK HOTS yang ngerjainnya itu perlu analitis ya. Jadi soal ini bener-bener mantep. Aku pengen kalian juga ikut ngerjain biar bisa mengukur kemampuan kalian. Udah siap teman-teman? Kita mulai ke soal pertama. Perhatikan pernyataan KRT Rajiman Widyo Diningrat berikut. Jadi, saya ulangi lagi. Undang-undang dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya, saya minta dengan hormat yang setuju yang menerima berdiri. Pernyataan tersebut menunjukkan KRT Rajiman Widyo Diningrat memiliki sikap religius, patriotik, demokratis, nasionalis, atau karismatik. Monggo teman-teman yang mau jawab, silakan. Ya, mamas-mamas yang pakai baju merah udah mulai jawab nih kayaknya nih. Oke. Nah, inti dari soal ini adalah Bapak Rajiman Widyo Diningrat selaku ketua dari BPUPKI ya, menyatakan bahwa, jadi saya ulangi lagi, undang-undang dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya, lalu ditawarkan kepada para anggota rapat atau anggota sidang. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat yang setuju berdiri. Ya kan, kalau zaman sekarang yang milih nobles gitu secara demokratis zaman sekarang kan. Nah, kalau zaman dulu yang setuju dengan keputusan Bapak Rajiman silakan berdiri. Berarti ini pengambilan keputusan secara demokratis. Maka sikap yang dimiliki oleh Rajiman Widyo Diningrat adalah sikap yang C, tepat banget, yaitu demokratis. Jawabannya yang C. Masih ingat yel dari Alfaiz? Karena C itu cinta. Oke, ini masih soal pertama yang levelnya tentunya masih mudah. Aku pengen kalian ikut jawab semuanya, nanti ditulis bener berapa, salah berapa. Bener kali 5, salah kali 0. Lanjut soal kedua. Soal nomor 2 sepertinya ini bakal hots banget. Silahkan teman-teman yang mau jawab juga boleh. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Globalisasi mempunyai pengaruh yang positif dan juga pengaruh yang negatif. Pengaruh-pengaruh tersebut tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme. Namun secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau bahkan hilang. Dampak positif dari adanya globalisasi diantaranya adalah, ya, ada yang menjawab A. Pergeseran nilai dari sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. C. Sikap individualistik yang menimbulkan ketidakpedulian. Atau D. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. E. Masyarakat lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Monggo, silakan. Tua gapat. Iya, betul banget, udah jawab ya. Kalau E, masyarakat lupa akan identitas, apakah itu dampak positif? Mungkin itu lebih kepada dampak negatif, jadi bukan ya. Hilangnya rasa cinta, waduh, ini bukan dampak positif yang diminta gitu kan. Sikap individualistik yang menimbulkan ketidakpedulian, itu jelas salah. Rata-rata orang akan menjawab A sama B. Kita tunggu di kolom chat. Jawab apa teman-teman? Oke. Oh, ada jawab A, ada jawab B. Oke. Meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme itu seperti bangsa-bangsa Eropa ya. Artinya negara tidak boleh mencampuri kebebasan dari warga negaranya. Menurutku ini kurang baik ya teman-teman ya. Artinya kalau di negara barat sana kan, kalau kita lihat tuh sangat bebas ya. Bahkan ada orang yang belum menikah gitu, tapi mereka sudah bareng gitu ya. Bahkan satu rumah gitu kan. Menurutku ini
untuk negara kita kurang cocok ya. Dan apakah jawabannya A? Bisa dijelaskan, coba kita cek. Pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional dan rasional menjadi rasional. Nah teman-teman perlu ketahui, globalisasi itu membawa dampak positif dan dampak negatif ya. Dampak negatifnya ya banyak ya, teman-teman udah pada tahu. Mungkin dengan mudahnya kita mengakses media sosial, jadi banyak banget yang tidak bisa kita batasin. Kita bisa mengakses hal-hal yang buruk juga gitu kan. Nah itulah salah satu contoh dampak negatifnya. Tapi dampak positif yang kita rasakan dengan perkembangan zaman ya, atau perkembangan ilmu pengetahuan adalah yang awalnya kita berpikir irasional, kita sekarang sudah bisa berpikir rasional. Contohnya apa? Zaman aku kecil dulu gitu, nenekku pernah bilang gitu, wah nak atau le gitu ya, le kalau misalkan ada bulan purnama gitu ya, nah itu kan lama-lama itu kalau kita tungguin lama-lama bulannya akan hilang. Nah kata mbahku dulu itu dimakan sama hantu, sama buto gitu. Wah itu hilang nak, dimakan sama buto gitu kan. Padahal itu bukan. Secara ilmu pengetahuan itu gerhana bulan gitu kan. Nah ada penjelasannya kan kalau di gerhana bulan itu. Lalu ada juga zaman dulu mbah-mbah pernah bilang gini, nak itu tuh lihat tuh, itu ada pelangi. Nah kalau ada pelangi itu berarti ada bidadari lagi mandi gitu. Zaman dulu mungkin secara ilmu pengetahuan belum nyampe ke situ. Nah ternyata setelah ditelusurin itu merupakan efek dari pembiasan cahaya habis hujan gitu kan. Nah itu adalah contoh positifnya kita mengenal globalisasi ilmu pengetahuan ya. Oke, maka jawabannya jelas A. Selamat nomor 2, Anda bener lagi. Yang belum bener lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini juga merupakan soal analitis ya. Buat teman-teman yang pengen konten-konten yang lebih banyak lagi, bisa ke Instagram Febri Irawan Faiz atau ke website Privat Al Faiz ya. Atau yang terakhir, beli buku buatan Privat Al Faiz dan C Media. Lengkap versi bukunya berdasarkan pengalaman siswa-siswa yang tes di SKD. Butet Manurung memberantas buta huruf dengan mendirikan sekolah rimba. Meskipun berat, Butet berhasil meluluhkan hati suku anak dalam dan menggerakkan hati mereka untuk belajar membaca. Membaca adalah jendela dunia. Ketika masyarakat bisa membaca, mereka tidak akan bisa ditipu oleh oknum yang menyodorkan proposal mengambil tanah mereka. Tindakan Butet Manurung apabila dilihat dari pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat digolongkan dalam bentuk apa nih menurut teman-teman? Bela negara, nasionalisme, musyawarah, patriotisme, atau menggalang persatuan dan kesatuan? Oke, nah dari soal ini kita bisa analisis bahwa Butet Manurung ini memiliki jiwa pembaharu, yaitu dia melakukan inovasi-inovasi baru yang bisa untuk mengembangkan sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Nah, di sini dia mendirikan sekolah rimba. Itu membantu orang-orang yang tidak bisa membaca sehingga dia bisa membaca. Berarti ada jiwa rela berkorban di dalam Butet Manurung ini. Dia memberantas buta huruf. Artinya orang yang memiliki jiwa pembaharu, dia rela mengorbankan materinya, mungkin hartanya atau waktunya untuk membantu orang-orang di pedalaman sana sehingga mereka juga bisa belajar, sehingga mereka juga bisa lebih baik, gitu kan. Nah, berarti di soal ini jelas yang akan kita pilih adalah patriotisme. Betul banget ya. Aku pernah jelasin bahwa contoh dari sikap patriotisme adalah berjiwa pembaharu, ya kan? Ketika misalkan kita seorang guru, kita rela masuk ke pedalaman untuk membantu teman-teman di sana untuk belajar, misalkan belajar matematika, belajar membaca dan lain sebagainya. Atau misalkan kita yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan ya, kita mau ke pelosok-pelosok Nusantara untuk membantu teman-teman di sana agar semuanya bisa mudah dalam mendapatkan akses kesehatannya. Oke, paham ya? Untuk nomor 3 jawabannya patriotisme teman-teman. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Spesial buat pejuang SKD 2022 ataupun buat pejuang CPNS tahun 2022, Privat Al Faiz mempersembahkan buku sukses SKD 2022. Nah, buku ini aku susun bersama tim Privat Al Faiz yang berisi soal-soal berdasarkan pengalaman siswa yang pernah tes di SKD tahun 2020, 2021 atau SKD tahun sebelumnya. Dan buku ini berisi apa aja?
Faiz, kami sudah siapkan juga prediksi soal-soal SKD tahun 2023. Dan ini berdasarkan pengalaman siswa. Ada prediksi 1 sampai prediksi 3. Semoga ini semua bisa ngebantu kalian supaya lebih mantap persiapan SKD tahun 2022 atau SKD 2023. Satu lagi, teman-teman juga bakal dapat software CAT CPNS, aplikasi Android CAT CPNS maupun psikologi. TOEFL juga bakal dapat e-book SKB, e-book UUD, NKRI, PUB, dan teman-temannya. Video tutorial juga bakal dapat. Dan teman-teman bisa gabung ke grup belajar di Privat Al-Faiz. Nah, untuk pemesanan buku ini spesial banget karena stoknya terbatas. Kalian bisa beli di link yang udah aku sertakan di kolom deskripsi. Spesial banget buat pembeli pertama akan dapat bonus notebook dari kita. Silahkan teman-teman langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Dan spesial banget, buku ini harganya super terjangkau. Hanya 140 ribuan. Cek aja ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan semoga ini ngebantu kalian buat sukses SKD. Semoga bermanfaat. Pemahaman bela negara seharusnya ditanamkan sejak dini untuk mencegah ancaman yang bisa saja terjadi setiap saat. Peran pemerintah dalam mengikut sertakan warga negara dalam upaya pembelaan negara yang diupayakan oleh warga negara yang diupayakan oleh negara kepada siswa adalah mendapatkan pendidikan kewarganegaraan, pelatihan wajib militer, pengabdian masyarakat di daerah 3T, mengabdikan diri berdasarkan kemampuan, ikut serta kerja bakti di lingkungan warga. Yang mana nih? Upaya pembelaan negara yang diupayakan oleh negara kepada siswa. Ingat, kata kunci di sini adalah kepada siswa. Kalau kita nggak fokus, kita nggak bisa menganalisis soalnya, kita bisa aja milih yang D. Ini merupakan bela negara juga. Mengabdikan diri berdasarkan kemampuannya. Tapi yang diminta adalah siswa. Ini juga bisa pelatihan wajib militer termasuk upaya bela negara dan dalam hal yang fisik tetapi ya. Nah, yang diminta sekali lagi siswa. Kalau siswa, contoh bela negaranya adalah dengan belajar. Salah satunya belajar tentang kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan. Maka jawabannya yang A. Selamat sampai nomor 4, poin kalian 20. Gimana? Masih kuat dan masih sanggup untuk mengerjakan soal-soal HOTS yang lainnya? Langsung aja kita sambut soal nomor 5. Perhatikan petikan percakapan pada sidang BPU PKI berikut. Aka Muzakir, saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh suatu hal yang tidak suci. Tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan tentang bentuk negara, Rajiman Widyodiningrat, usul itu kita turuti. Perhatikan pernyataan Aka Muzakir mencerminkan sikap apa? Religius, moral, kerakyatan, demokrasi, atau toleransi. Kalau kita ambil yang bisa kita garis bawahi di sini adalah saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak suci. Tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan tentang bentuk negara. Nah, ini seperti sedang berdoa gitu ya, mengheningkan cipta. Nah, lebih kemana teman-teman? Lebih ke religius atau moral? Kalau kita cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata religius bermakna bersifat keagamaan yang berkenaan dengan kepercayaan agama. Bila merujuk dari pengertian di atas, maka nilai religius berarti nilai yang bersifat keagamaan dan yang berkenaan dengan kepercayaan agama. Menurut KBBI, moral sendiri adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Menurut Kamus Psikologi, pengertian moral adalah mengacu kepada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Nah, kalau dari soal ini, Aka Muzakir, ya, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh suatu hal yang tidak suci. Berarti seperti kita sedang berdoa, ya, agar kita terhindar dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal yang tidak suci, ya kan? Maka jelas banget untuk soal nomor 5, jawabannya sikap yang dicerminkan oleh Aka Muzakir adalah sikap religius. Jawabannya yang A. Wah, mantap pejuang SKD 2022 ini, banyak jawabnya, banyak yang benar. Aku akan membantu kalian dengan membahas soal-soal yang hot sesuai request kalian, ya. Nanti juga bakal ada pembahasan TIU juga.
Oke, selamat buat kalian yang 5 soal ini bener semua, berarti dapat poin 25. Aku akan lanjut ke soal nomor 6. Yap, kita latihan sampai nomor 6, nanti kita lanjutin lagi. Silakan teman-teman untuk soal nomor 6 kalian jawab dan kasih tahu alasannya. Kira-kira soal ini apa ya jawabannya? Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, udah like, udah share video Alfaiz. Semoga ini bentuk dukungan kalian bisa membuat kita makin semangat dalam membantu teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.